Halo, apa kabar teman-teman Kamulana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, hari ini Kamulana akan melanjutkan bacaan buku Kamulana tentang kisah teladan 25 Nabi dan Rasul. Kemarin Kamulana sudah menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan Nabi Idris. Nah, sekarang Nabi yang ketiga. Ada yang tahu nggak Nabi apa? Aku tahu, Kak. Nabi apa? Apa yuk? Nggak tahu. Iya. Baik, nabinya itu yang bikin kapal besar sekali, teman-teman. Siapa yang tahu? Oh ya. Siapa? Nuh. Ya, betul. Nabi Nuh alaihissalam. Oke, Kamulana akan ceritakan ya. Ya. Tapi sebelum cerita kita nyanyi dulu yuk. Oke, siap. Satu. Aku sayang ibu. Dua. Aku sayang ayah. Tiga. Sayang adik kakak. Sate 2, 3. Kok sate? Maaf. 1, 2, 3. Sayang semuanya. Oke, kita langsung cerita ya. Ya. Kamu juga boleh duduk dulu di situ ya. Oke. Teman-teman juga duduk yang rapi ya. Oke. Siap, silakan duduk. Ya. Wah, baik teman-teman. Kita langsung bacakan bukunya ya. Buku tentang kisah teladan 25 Nabi dan Rasul ya. Kali ini kamu akan membacakan buku kisahnya tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Nama lengkap Nabi Nuh adalah Nuh bin Lamed bin Metusalah bin Henok bin Yalet bin Malael bin Kenan bin Enos bin Set bin Adam. Ia lahir 126 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Wah, jaraknya juga lumayan jauh ya teman-teman ya. 126 tahun Nabi Adam wafat, barulah lahir Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum Nabi Nuh diutus sebagai nabi kepada kaumnya, Allah menjadikan 4 orang soleh di tengah-tengah mereka. Keempat orang soleh itu adalah Suwa, Yakut, Yaud, dan Nas. Setelah keempat orang soleh itu wafat, kaum Nabi Nuh membuat patung mereka sebagai bentuk penghormatan. Namun penduduk Nabi Nuh lama-kelama menjadi patung itu sebagai benda berhala sembahan. Selain menyembah berhala, kaum Nabi Nuh juga senang melakukan kezoliman. Mereka sombong dengan kekayaan yang dimiliki dan suka berbuat sewenang-wenang. Allah kemudian mengutus Nabi Nuh untuk memperingatkan kaumnya. Ia menyeru siang dan malam, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Namun, setelah 950 tahun berdakwah, wah lama banget 950 tahun berdakwah, hanya sedikit dari mereka yang mau mengikuti seruan Nabi Nuh. Teman-teman, dari 950 tahun, tapi cuma sedikit yang mau mengikuti perintahnya Nabi Nuh, teman-teman. Bahkan, putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an juga tidak mau beriman kepada Allah. Wahai kaumku, bertobatlah dan sembahlah Allah. Jika kamu tetap teguh dengan kesesatanmu, aku khawatir Allah akan menurunkan azab kepadamu. Akan tetapi, kaum Nabi Nuh ternyata masih tetap mengabaikan seruan itu. Nabi Nuh pun menjadi putus asa. Semua cara telah ia coba, tetapi tak kunjung membuat kaumnya sadar dari kesesatan mereka. Ya Allah, aku harus bagaimana lagi? Aku telah menyeru kaumku dengan segenap kemampuanku. Namun mereka malah memperolokku dan mendustakanku. Tolonglah aku ya Allah. Doa Nabi Nuh. Sebagai jawaban atas doa tersebut, Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Rupanya, tak lama lagi Allah akan menimpakan azabnya kepada kaum Nabi Nuh.
Azab itu berupa air bah yang sangat dahsyat. Setelah mendapatkan perintah untuk membuat kapal, Nabi Nuh dan para pengikutnya mengumpulkan banyak papan dan pasak. Papan dan pasak itulah yang nanti akan mereka gunakan untuk membuat kapal. Hal itu mengundang rasa penasaran kaum Nabi Nuh setelah tahu bahwa Nabi Nuh akan membuat kapal. Mereka tertawa dan menghinanya. Nabi Nuh diketawain teman-teman oleh para musuh-musuhnya. Hei Nuh, apa kau dan para pengikutmu tidak bisa melihat bahwa tempat ini adalah dataran tinggi? Kok bisa-bisanya kalian membuat kapal? Memangnya kalian mau belayar? Di mana? Di pohon. Nabi Nuh tidak memedulikan ejekan kaumnya. Ia dan para pengikutnya terus bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan kapal secepatnya. Kapal yang dibuat Nabi Nuh dan para pengikutnya sangat besar. Kapal itu terdiri atas 3 tingkat. Tingkat pertama akan diisi berbagai binatang peliharaan. Tingkat kedua diisi manusia. Dan tingkat ketiga untuk berbagai jenis burung. Setelah kapal selesai dibuat, Allah berfirman kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, jika dapur telah memancarkan air, maka masuklah ke kapal sepasang-sepasang dari setiap jenis, termasuk keluargamu, kecuali anakmu yang tidak beriman." Nabi Nuh kemudian pulang ke rumahnya dan menunggu tanda-tanda turunnya azab Allah. Maka ketika melihat air memancarkan dari dapur, ia segera memerintahkan para pengikutnya dan keluarganya yang beriman untuk naik kapal. Ia juga mengiring berpasang-pasangan jenis hewan yang telah disiapkan di dekat kapal. Begitu Nabi Nuh dan para pengikutnya telah naik kapal, Allah menurunkan hujan yang sangat lebat. Lebat itu sangat besar ya teman-teman ya. Allah juga memerintahkan bumi untuk menyemburkan banyak mata air yang deras. Air pun meluap dengan cepat. Kaum Nabi Nuh yang tidak menyangka bahwa azab mereka akan menimpa mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Mereka binasa di telan air bah yang sangat dahsyat. Mungkin mereka lagi tenggelam teman-teman lalu teriak, "Lontong! Kok lontong? Tolong! Tolong! Tolong!" Dia tenggelam. Sementara itu, Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat di kapal. Kapal itu membawa mereka berlayar melewati air bah yang gelombangnya setinggi gunung. Di suatu tempat, Nabi Nuh melihat Kan'an, anaknya, sedang berusaha menyelamatkan diri dari air bah. Nabi Nuh lalu berteriak memanggil anaknya, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, nak. Berimanlah dan jangan kamu bersama orang-orang yang kafir." Akan tetapi, Kan'an menolak ajakan ayahnya. "Tidak, aku akan mencari pelindungan dengan menaiki puncak gunung. Aku pasti akan selamat," kata Kan'an. "Tidak ada yang dapat melindungimu dari azab Allah. Anakku, naiklah ke kapal. Cepat nak, cepat," teriak Nabi Nuh. Nabi Nuh masih berusaha memanggil-manggil anaknya. Bagaimanapun ia adalah seorang ayah yang mencintai anaknya. Namun sebuah gelombang besar menghalangi pandangan Nabi Nuh kepada Kan'an. Ketika gelombang itu turun, Kan'an sudah tidak terlihat lagi di tempatnya. Allah telah membinasakan berserta orang-orang kafir. Nah teman-teman, itulah cerita tentang kisah Nabi Nuh. Wah, luar biasa ya Nabi Nuh ya. Dia mampu membuat kapal yang besar yang akan diperuntukkan menyelamatkan binatang serta manusia. Tapi sayang ya, ada anak yang tidak mau beriman. Tapi itulah ujian yang sedang dihadapi Nabi Nuh. Yuk teman-teman, yuk kita belajar. Kita ikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Dan tentunya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, sampai jumpa di cerita berikutnya ya. Kaulana akan membacakan buku tentang kisah Nabi yang keempat. Nah, ada yang tahu nggak kisah Nabi yang keempat siapa? Good. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.